Elemen terbaik dalam diri kita bisa menyebarkan cahaya dan kebajikan. Dan aku tahu poni yang mewakili mereka. Kekuatan, keberanian, penyembuhan, kecantikan, harapan, dan sihir. Aku dan para pilar Equestria dikumpulkan oleh seorang poni untuk menjaga dan menebarkan cahaya dari semua prinsip ini. Tapi tidak lama kemudian kami menyadari poni yang menyatukan kami hanya menginginkan kekuatan itu untuk dirinya. Karena diasingkan, poni gila kekuatan ini berpaling pada kegelapan demi memuaskan nafsunya. Berubah menjadi poni bayangan, dia kembali untuk membalas dendam, untuk memusnahkan cahaya para pilar dan merenggut harapan dunia. Untuk menghentikannya, para pilar dan aku harus membuat pengorbanan besar. Tapi kami meninggalkan benih dengan harapan suatu saat itu akan tumbuh menjadi kekuatan yang bisa melawan kegelapan untuk selamanya. Sekarang kami harus menghadapi iblis ini dengan satu-satunya rencana kami. Aku hanya berharap itu akan cukup. Itu catatan terakhir. Dan mungkin kata-kata terakhir Star Swirl sebelum dia menghilang. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman, petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, majlis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Aku selalu penasaran dengan apa yang terjadi dengan Star Swirl. Ini penemuan luar biasa, Sunburst. Jadi itu asli? Kau bisa memastikan kalau jurnal itu benar-benar milik Star Swirl? Tentu saja, dari penampakannya, ini tulisan terakhirnya sebelum menghadapi poni bayangan. Jadi poni bayangan itu memang benar-benar ada? Sepertinya begitu. Kita tidak pernah bertemu pilar yang lain dan kita terlalu muda untuk memahami bahaya yang mereka hadapi. Aku mohon tunggu dulu. Semua poni legendaris itu juga nyata. Dan mereka pergi bersama Star Swirl untuk menghadapi poni bayangan. Kemudian tidak pernah ada kabar lagi tentang mereka. Iya, apakah tidak menyimak? Tapi apa yang terjadi pada mereka? Mereka pasti berhasil mengalahkan penjahatnya karena Equestria masih penuh cahaya dan harapan. Tapi bagaimana? Dan kemana mereka pergi? Bahasa ponis kunoku sedikit kurang, tapi kurasa jawabannya bisa ditemukan di dalam lembaran buku ini. Ya, kebetulan aku adalah ahli bahasa poni kuno. Maksudku, aku sudah menghafal semua teks kuno yang ada tentang Star Swirl. Sungguh, semuanya. Kami punya kenangan indah akan guru lama kami. Kalau kau bisa menemukan apa yang terjadi padanya, kami akan sangat berterima kasih. Memecahkan misteri 1000 tahun butuh waktu sangat lama. Pikirkan penelitiannya, membaca ulang, meninjau ulang. Mungkin kau akan butuh bantuan. Untungnya, dia punya banyak yang membantunya di sini. Benar sekali. Butuh waktu berapa lama riset ini tepatnya? Mari kita kembali ke perpustakaanku. Aku yakin kita akan segera menemukan apa yang terjadi. Kau sudah mengetahuinya, Twilight? Apa yang kau temukan? Hah? Kau menemukan sesuatu? Apa itu? Tidak ada. Maksudku, Star Swirl itu seorang jenius, tapi lupakan soal ponis kuno. Ada bagian di mana tulisan tanduknya seperti bahasa lain. Twilight, kita sudah mempelajari, mencari rujukan, dan rujukan silang selama 3 hari berturut-turut sekarang. Tapi aku belum pernah membaca selama ini sejak buku Deringdu keluar. Mungkin ini waktunya istirahat. Lagi pula, misteri ini sudah 1000 tahun. 1 atau 2 hari lagi tidak akan ada bedanya. 2 hari? 2 detik pun tidak mau aku sia-siakan. Jawaban sudah dekat. Aku bisa merasakannya. Hilk Selvum Seponhans. Apa itu? Kuil Ponhenge? Kau bisa membaca itu? Tulisan tanduknya memang jelek, tapi itu tidak sejelek tulisanku.
Toward the Grimlick of Vola Virgenborg. Di kaki Gunung Vol. Usher and the Mass Shield. Pertahanan terakhir kami. Ya, itu terdengar seperti petunjuk bagiku. Ini dia, pohon henge. Aku tidak percaya ini. Aku tak pernah melihat aksara kuno ajaib seperti ini sebelumnya. Kau pernah? Aku rasa sudah lama sekali tidak ada poni yang pernah melihat semua ini. Akan butuh satu kelompok lengkap poni untuk menyingkirkan semua ini. Meskipun begitu, aku tidak yakin kita akan menemukan apa yang terjadi di sini 1000 tahun lalu. Kau benar. Aku rasa kemungkinannya kecil. Semangat, Twilight. Menemukan sekumpulan reruntuhan kuno sangatlah mengesankan. Mungkin kau bisa menulis jurnal tentang itu. Tadinya aku berharap saat kita sampai di sini, misterinya akan terungkap secara magis. Twilight. Star Swirl, aku ingin sekali bertemu denganmu. Tidak kusangka kau ada di sini. Kurasa dia tak ada di sini. Kurasa tak satupun dari mereka. Kau mengundang bahaya dengan memanggilku Star Swirl? Setelah aku mengalahkan kalian semua, alam ini akan diliputi kegelapan. Seperti yang kulakukan dulu. Membawaku kemari hanya akan membuatku lebih kuat. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Kami datang kemari bukan untuk mengalahkanmu. Apa yang kalian lakukan? Kami datang untuk menahanmu. Ya, kau memang meminta penjelasan magis. Apa yang baru saja terjadi? Tampaknya Star Swirl membacakan mantra yang mengurung poni bayangan. Tentu saja. Sihir sekuat itu pasti meninggalkan jejak di tempat ini. Membawa bukunya ke sini membuat kita bisa melihat apa yang terjadi. Yang mana itu adalah Star Swirl dan anggota pilar yang lain mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan Equestria. tidak pernah disangka ternyata salah satu misteri terbesar Equestria terpecahkan dengan buku usang tua dari toko barang antik. Tapi aku takkan mengatakan misterinya sudah terpecahkan. Mantra Star Swirl adalah salah satu sihir terkuat sepanjang sejarah. Aku butuh pembelajaran bertahun-tahun untuk kita memahami sepenuhnya. Aku rasa aku paham mantra Star Swirl. Aku tahu aku sudah menyelesaikan salah satu mantra sebelumnya. Tapi mantra yang ini di level yang berbeda. Apa itu ledakan umpan balik sihir, pembangkitan, semacam jampi-jampi? Dia Star Swirl, jadi kemungkinannya tanpa batas. Dan saat Starlight membawaku ke jalur yang tepat dengan tulisan tanduk jeleknya, maksudku dia jenius. Jadi kita bisa memanfaatkan sedikit keburukannya. Aku menelusuri jurnalnya lagi dan ini menakjubkan. Twilight sayang, kami paham kau bersemangat, tapi hanya itu yang kami pahami. Apanya yang menakjubkan dari semua itu? Hanya bagaimana Star Swirl dan anggota pilar lainnya mengirim poni bayangan ke pengasingan. Mereka melakukan apa? Mereka memakai sihir mereka untuk membuka portal antar dunia ke pengasingan dan menarik poni bayangan ke dalamnya. Sayang, dioramamu. Aku membuat banyak. Star Swirl pikir satu-satunya cara mengurung poni bayangan adalah dengan menggunakan kekuatan para pilar. Jadi mereka juga terjebak.
Poni bayangan pasti sangat jahat sampai mereka melakukan itu. Kurasa terjebak selamanya bersama orang yang sangat jahat dalam dunia pengasingan tidaklah masalah kalau kau melakukan limbo. Terdengar sedikit dipaksa. Intinya, aku rasa aku bisa mengeluarkan mereka. Twilight, apa kau serius? Kau bisa menyelamatkan poni paling legendaris sepanjang waktu? Entahlah, membuat portal antar dunia tidak berhasil baik buatku. Kau yakin ini aman? Pertama-tama, kau mau buka portal lewat waktu. Yang kedua, Star Swirl menulis mantra yang kau pakai. Kalau dia ada di sini, dia bisa menghentikannya. Equestria akan lebih aman dengan adanya dia. Kita harus menyelamatkannya. Tapi kau akan menyelamatkan seluruh pilar, kan? Dan mereka sudah menghilang dulu sekali. Begitulah dunia pengasingan itu. Dia tidak berada di dunia manapun, tapi ada di antaranya, jadi waktu tidak berjalan. Kalau kita bisa menarik mereka, itu seperti mereka tidak pergi. Sebenarnya aku membuat model lain untuk mendemonstrasikannya. Apa ada yang bisa kami bantu? Kalau aku benar, kita harus menemukan benda yang berhubungan dengan pilar. Maksudmu seperti benda milik mereka? Bagaimana kita tahu apa yang dicari atau di mana? Untungnya, Star Swirl membuat banyak catatan. Para rekanku itu beragam seperti dunia itu sendiri dan berasal dari setiap sudut tanah kita. Mereka datang dengan membawa artefak dan jimat yang kuat. Twilight, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Sekak Rock Hoof, Perisai Flash Magnus, Bunga Miss Main, Topeng Meadowbrook, dan penutup mata yang dipakai Somnambula saat dia menghadapi Sphinx kejam. Kita tidak perlu lagi memilih siapa yang mencari artefak mana. Profesor, itu topi baja helm perkasa. Ya, mungkin saja ini milik Rockhoof. Legenda tidak memakai helm. Ini milik poni sungguhan. Oh, aku jadi bisa jamin Rockhoof sama nyatanya denganmu dan aku. Dan aku rasa jurang itu digali dengan sekop andalannya untuk menyelamatkan desa dari letusan gunung api. Mungkin. Aku suka legenda kuno seperti poni lainnya. Tapi poni yang cukup kuat untuk menyelamatkan sebuah desa dari serangan lava tidaklah masuk akal. Oh, aku percaya kau melakukan itu. Kau menyelamatkan kami. Aku yakin jika kau ceritakan itu pada poni lain, mungkin akan terdengar gila. Kurasa beberapa kisah kemungkinan benar. Dan tampaknya cerita Rockhoof itu salah satunya. Kau jauhkan kakimu dari bunga itu, sayang. Tempat ini milik keluargaku secara turun-temurun. Dan aku takkan membiarkan anak-anak berandal mengambil bagian terbaik terakhir dari tanah ini. Dulu, poni datang dari jauh untuk melihat kebun ini. Tapi hanya bunga itu benda berharga yang tersisa. Mungkin kelihatannya kebunmu tidak berharga, tapi sedikit pemangkasan bisa berbuah ajaib. Tentu saja kau akan harus menjaga lebih dari sekedar satu bunga sekarang. Kau mengembalikan warisan keluargaku. Bunga yang kau inginkan tampaknya sepadan untuk itu. Aku tidak menyangka perisai Flash Magnus berakhir di negeri naga. Untungnya kau membawa duta resmi persahabatan Equestria ke negeri naga untuk membantumu menjelaskan budaya kami. Seperti olahraga favorit kami, selancar lembah. Baiklah, itu sangat mengagumkan. Raja Naga Ember memerintahkan kami untuk berdamai dengan poni. Tapi bukan berarti kau bisa berselancar di tempat kami. Woohoo! Kawan,
Sebagai duta resmi persahabatan Equestria untuk negeri naga, aku harus bilang itu sangat tidak ramah. Hehe, apa yang kau tahu? Naga kecil payah ini sedang membela teman poninya. Hei, itu adalah artefak poni kuno. Jangan sentuh papan luncurku. Aku menemukannya di gurun dan penemu pemiliknya. Tapi benda itu bukan milikmu. Hah, tampaknya ini memang milikku. Tapi mungkin aku bisa balapan denganmu untuk ini. Tidak masalah. Tidak. Maksudku, kau. Ya. Bersedia? Bersiap? Luncur! Aku menang! Aku menang! Woohoo! Serahkan perisainya, Garbo. Ya, Raja Ember hanya memerintah kami baik pada poni. Dia tak pernah menyebutkan apapun tentang naga pecinta poni. Karena Raja Naga Ember memerintahkanmu berdamai dengan poni, kau sangat tidak diperbolehkan menyerang temannya, iya kan? Kurasa kita akan segera tahu. Kenapa dia selalu sembunyi di belakang poni? Aku tidak sembunyi saat mengalahkanmu meluncur tadi. Kau jatuh. Wow, kau pasti sangat lamban jika Spike hanya perlu jatuh untuk menang. Aku lebih cepat darimu. Aku ragu. Baik, kita balapan ke puncak. Kalau kau menang, kau bisa ambil sampah ponimu ini. Tapi kalau aku menang, kau akan pergi dan aku akan menghukumnya. Baiklah, aku yakin kalau aku bisa mengalahkanmu. Tapi dengan bongkahan baja berat di punggungmu itu, ini akan lebih mudah. Hah? Oh iya, terima kasih sarannya. Sampai jumpa di puncak, pecundang. Hei, itu milikku. Penemu pemiliknya, kau ingat? Lihat, itu yang pertama kali kau bilang pada mereka saat mereka muncul, kan? Ingatlah, jangan berpaling dari mereka, Ketel. Lebah kilat bisa sangat agresif. Kurasa itulah alasan binatang rawa lain tidak bisa mendekati air. Bukankah akan lebih masuk akal untukmu memakai topeng yang menenangkan lebah-lebah itu? Itu bisa. Kalau aku tidak perlu terbang untuk memindahkan sarang mereka. Selesai. Sekarang makhluk rawa lain bisa mendekati air tanpa membuat para lebah itu merasa terancam. Kau tahu, kau tidak perlu membantu soal itu. Aku akan tetap meminjamkan topengnya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa pergi tanpa membantu. Kurasa tak ada poni yang bisa menemukan apapun di sana. Aku masih belum mau menyerah. Penutup mata tua ini tersangkut di selokan. Bukankah kau cari penutup mata? Oh iya. Aku tidak percaya akan bertemu Star Sword si janggut. Kau tahu itu di luar mimpiku. Aku tak percaya kau sungguh akan melakukannya. Maksudmu? Aku terbiasa mencoba hal baru, itu jelas. Tapi ini sangat tidak biasa untukmu, Twilight. Apanya yang tidak biasa dari menyelamatkan poni legendaris sepanjang waktu dari penjara 1000 tahun? Ya, tidak masalah kalau kau bilang seperti itu. Kecuali poni legendaris sepanjang waktu tahu apa yang mereka lakukan. Dan kita tidak boleh mengusiknya. Aku yakin Star Swirl dan para pilar berusaha yang terbaik dulu. Tapi sihir sudah jauh berkembang. Semua berkat hasil kerja keras mereka. Itu benar, dan kau dapat sayapmu dari menyelesaikan salah satu mantra Star Swirl. Tepat sekali. Tapi kemudian aku gagal dengan yang lain dan hampir menghancurkan dunia. Jadi... Starlight, si janggut Star Swirl adalah penyihir terhebat yang pernah ada. Peluang mengembalikan dia ke Equestria sepadan dengan resikonya. Itu berita bagus.
Jika tidak, kami sia-sia membawa perisai ini ke sini. Kuharap kau bukan satu-satunya yang menemukan artefaknya, karena skop ini bicara sebaliknya. Sejujurnya kalian berdua tidak semua hal dijadikan kompetisi. Tapi bunga Miss Main sejauh ini adalah artefak paling menarik. Kau bilang begitu karena kau tak perlu menyelam di kolam lendir hijau untuk mendapatkannya. Atau memindahkan sarang lebah kilat. Kerja bagus semuanya. Ayo kita lakukan. Apa yang terjadi? Ini berhasil. Kami membawamu kembali. Kemana? Kau dan yang lainnya terjebak di dunia pengasingan selama ribuan tahun. Tapi aku menemukan cara mengeluarkanmu. Apa? Tidak. Kau harus membatalkan apa yang kau lakukan. Apa? Kenapa? Maksudku, kurasa aku tidak bisa. Kau tidak boleh mengembalikan kami. Tapi sudah, aku membawa semua pilar kembali. Kau tidak bisa hanya mengembalikan semua pilar. Oh tidak! Usaha menyedihkan untuk mengurungku telah gagal, Starwell. Kau harus kembalikan kami ke dunia pengasingan. Hanya itu cara untuk menghentikannya. Aku hanya tahu cara untuk mengembalikanmu. Sedang mencobanya, tak ada daftar isi. Izinkan aku membantu. Itu. Tanpa kekuatan Bonhead, mantra pengasinganmu itu tidak akan berguna. Kau sudah mempelajari jurnalku. Kau pasti punya rencana lain. Tidak, aku hanya ingin menyelamatkanmu. Aku tidak berpikir. Jangan khawatir. Saat aku memusnahkan cahaya dan harapan dari dunia menyedihkan ini, kalian akan lupa semuanya. Tidak! Anak ini hampir sama kekuatannya denganmu, Starwell. Bahkan dalam keadaan lemahku, dia tidak akan bisa menghentikan kehebatan bayangan. Untungnya, dia tidak sendirian. Ketahui ini, iblis. Kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan cara mengembalikanmu ke dunia pengasingan. Tidak. Masa kejayaanmu sudah lewat, Starwell. Sekarang kekuatan gelapku akan berkuasa. Dan kalian berenam akan tunduk kepada aku. Pergi kemana dia? Itu adalah teka-teki yang harus kita pecahkan. Dan harus cepat. Sudah berapa lama kami pergi? Lebih dari 1000 tahun. Berarti mantraku bekerja sebelum sihirnya dilepaskan. Dan dunia berada dalam damai selama 1000 tahun. Kami pernah harus menyelamatkan poni dari Nightmare Moon, Discord, Chrysalis, Sombra, T-Rex, dan ada satu kali saat Starlight harus melintasi waktu dan hampir menghancurkan semuanya. Tapi semuanya sudah berlalu. Kalau kalian memang sehebat itu, kita akan menghentikan poni bayangan lebih cepat kalau kita bekerja sama. Kita akan lihat. Mudah sekali untuk bilang kau sudah menyelamatkan dunia. Melakukannya itu perkara lain. Oh, kami pernah menyelamatkan dunia, Janggut, dan kami bisa melakukannya lagi. Walaupun demikian, menemukan lokasi poni bayangan tetap jadi masalah. Dan tanah ini sangat luas. Kedengarannya kau sedang butuh peta. Untungnya kami punya itu. Sesuatu soal sihir ini tampak tidak asing. Apa kau yakin kau bisa melakukannya? Dia Star Swords. Dia bisa melakukan apapun. Peta ini, dan tentu saja istana ini tumbuh dari benih yang kami tanam 1000 tahun lalu. Berarti itu berhasil. Apa yang berhasil? Tiap-tiap kami memasukkan sihir kami ke dalam benih kristal dengan harapan itu akan tumbuh jadi kekuatan kebaikan. Kami ingin meninggalkan sesuatu untuk melindungi dunia saat kami pergi.
Tapi kami tidak pernah menyangka hadiah kami akan jadi sangat kuat. Maksudmu elemennya berasal dari kalian? Kau tahu kristal berkilau yang tumbuh dari pohon harmoni dan mewakili masing-masing kami? Tawa, kejujuran, kedermawanan, kesetiaan, kebaikan, dan sihir. Mereka itu cerminan elemen kami, harapan, kekuatan, kecantikan, keberanian, penyembuh, dan juga sihir. Tadinya kami tidak tahu kalau benih kecil kami akan mekar menjadi semangat hidup tanah ini. Aku senang warisan kami diturunkan kepada poni yang sangat handal. Lebih pentingnya lagi, kita tidak butuh Pon Hans untuk mengirim musuh kita kembali ke pengasingan. Kita bisa memakai sihir yang tersimpan dalam pohon harmoni ini. Tapi bukankah mantra pengasingan butuh banyak kekuatan? Kita akan harus mengorbankan elemen untuk itu. Mereka akan hilang selamanya? Star Wars, aku rasa pohon itu tidak akan bertahan hidup tanpa elemen. Kalau pohonnya mati, Equestria akan menderita. Kalau poni bayangan berhasil, negerimu akan hilang. Kecuali kalau kau punya ide yang lebih baik. Musuh kita akan mencari tempat gelap untuk mengumpulkan kekuatan. Aku akan menyiapkan mantraku. Jadi kita bisa menyerangnya segera setelah kalian menemukannya. Apalagi yang kita tunggu? Aku suka semangatmu. Bagaimana dengan ini? Etika poni laut tidak akan membantu kali ini, Spike. Twilight, kau baik-baik saja? Aku baru saja melepaskan penjahat terkuat dan membahayakan Equestria hanya karena aku ingin bertemu idolaku. Bagaimana aku baik-baik saja? Kau tidak tahu itu akan terjadi. Aku seharusnya mendengarkanmu dan tidak mengusiknya. Sekarang elemen harmoni akan hilang untuk memperbaiki kesalahanku. Mungkin ada cara lain? Kalau ada, Twilight akan menemukannya. Gerbang portal, kunci portal, mantra portal. Ya, kalau para pilar bisa menahan gerbang dunia pengasingan terbuka, poni yang kuat bisa membaca mantra pengasingan. Kau tahu apa artinya? Aku bisa berhenti membawa buku. Para pilar tidak perlu meninggalkan Equestria. Walaupun kita kehilangan elemennya, kita akan punya poni penciptanya. Dan poni bayangan akan terasingkan selamanya. Itu bagus. Tapi aku memikirkan cara lain yang mungkin sama sekali tidak melibatkan pengasingan. Star Wars tahu apa yang dia lakukan saat memakai mantra itu. Kalau aku bisa membuatnya lebih baik, mungkin dia akan melihat aku memandang sihir seserius dia. Tampaknya tempat gelap yang ditunjukkan Star Wars di peta ini telah berubah. Kurasa poni bayangan pasti menyukai gua hantu. Sebelum erosi 1000 tahun mengubahnya menjadi jurang hantu. Apa Losian West itu terdengar gelap dan suram? Siapa sangka mereka akan menjadi tujuan tempat dansa yang populer. Dan aku tahu bagaimana bagian Equestria ini dulu terkena sihir malam abadi di mana poni bayangan bisa menyerap kekuatan dan membuat kekacauan sementara para poni tak berdaya menghentikannya. Tapi semuanya sudah berubah sekarang. Apa aku menyebutkan ini sangat terang? Tampaknya lebih sedikit tempat gelap di dunia saat ini. Bukankah itu bagus? Benar. Poni bayangan akan kesulitan mengumpulkan kekuatan. Saat dia terdesak, kita akan siap. Bukankah ada cara untuk mengasingkannya tanpa mengorbankan kalian? Aku harap begitu. Tapi untuk menyelamatkan dunia kita, kami rela meninggalkannya. Aku rasa itu tidak perlu. Mantraku belum selesai. Tapi aku rasa kita bisa mengirim poni bayangan ke dunia pengasingan tanpa kalian perlu ikut. Walaupun aku menghargai semangatmu, Twilight, ini bukan waktunya untuk mengambil risiko dengan mantra setengah jadi. Mohon maaf, Tuan Janggut, tapi Twilight tidak pernah bekerja setengah-setengah. Terutama masalah sihir. Benar sekali. Dia mendapatkan sayapnya dengan menyelesaikan salah satu mantramu. Menurutku kau akan mengetahui rencananya layak dicoba sebelum kau menolaknya. Walaupun itu cara yang tidak umum, aku yakin itu bisa berhasil. Kurasa ada peluang berhasil. Tapi kita masih tidak tahu di mana lokasi si penjahat. Mungkin kita harus mencoba di sana.
Hollow Shed. Aku rasa satu cabang keluarga Apple tinggal di sana. Itu pasti sangat jauh. Hollow Shed sudah sangat lama diabaikan. Itu aneh. Satu-satunya waktu peta itu memanggil kita ke suatu tempat adalah desanya Starlight. Jadi ini semacam pelacak penjahat super. Jangan tersinggung. Menurutmu peta itu berusaha memberitahu kita di mana poni bayangan? Pohon harmoni bertindak untuk melindungi cahaya dunia. Ya, pemikiran bagus, Twilight. Aku akan membuat catatan tentang mantra ini. Siapkan dirimu untuk bertarung. Aku tahu pengalamanku tidak sebanyak kalian semua, tapi apa pengasingan itu satu-satunya cara? Maksudku, ini sudah lama sekali. Mungkin poni bayangan siap diajak bicara? Aku ragu kita bisa menyelamatkan negeri kita dengan membujuknya. Tapi kita bisa mencobanya. Starlight, aku yakin Star Swears dan yang lainnya sudah mencobanya. Poni bayangan tidak tertarik dengan perdamaian. Sekali penjahat, selamanya penjahat. Twilight, Sunburst, maukah kalian menemaniku? Aku ingin meneliti mantra ini untuk kita pakai. Ayo, kita harus bersiap untuk pertarungan kita nanti. Aku tahu Star Sword itu penyihir hebat, tapi seluruh rencana itu tampak keliru. Peta itu hanya pernah mengirim kita untuk menyelesaikan masalah persahabatan. Mungkin begitu, tapi poni bayangan tampaknya bukan tipe penyuka persahabatan. Jujur saja, kita tidak tahu apapun soal dia. Tidak ada poni yang tahu. Itu tak sepenuhnya benar. Kalian mengenal poni bayangan sebelum dia jadi seperti sekarang. Kalian pasti bersahabat, jadi apa yang terjadi? Cerita perpecahan kami sangat menyedihkan. Stygian adalah poni biasa seperti kita semua, meski lebih tipe pemikir dari pahlawan. Dia menyadari dunia masa depan kita akan butuh jagoan untuk melindunginya. Dia mungkin menyatukan kami bersama. Tapi dia sendiri adalah unicorn biasa yang tak lama kemudian iri dengan kemampuan kami. Dia mencuri sesuatu dari kami semua. Artefak yang dipakai untuk mantra. Dan kami mengucilkannya karena itu. Kami selalu berpikir dia akan kembali dan minta maaf. Tapi saat kami bertemu dia lagi, hatinya telah dipenuhi dengan dendam. Dia bahkan memusnahkan harapanku menyelamatkannya. Tapi kenapa dia mencuri artefak dari kalian? Tidak diragukan lagi untuk sihir merebut kekuatan kami untuk dirinya sendiri. Tampaknya ini terlihat sangat rumit. Ini hal yang harus dilakukan dan sebaiknya kami tidak diganggu. Maafkan aku Starlight, tapi kami tidak bisa berhenti untuk bicara. Taruhannya sangat besar. Membuang Stygian ke pengasingan. Aku mengerti. Siapa? Stygian adalah nama poni bayangan yang dia tinggalkan saat berpaling kepada kegelapan. Dan aku itu sedang mencari tahu alasannya. Iri, dia menginginkan kekuatan melebihi yang dia punya. Dan nafsu itu membawa dia ke jalan yang tidak ada jalan kembali. Dari pengalaman, aku tahu itu tidak selalu benar. Saat peta itu memanggil kalian berenam ke desaku itu untuk masalah persahabatan. Apa kau yakin ini berbeda? Aku... Stygian ingin menghancurkan semua kebaikan di dunia ini. Tidak mungkin untuk bersahabat dengan poni semacam itu. Kurasa aku beruntung idolamu tidak ada saat kau memutuskan menjadi sahabatku. Aku mungkin sudah diasingkan ke pengasingan juga. Aku senang sekali kita punya kesempatan untuk melihat sesuatu yang tumbuh dari usaha kita dulu. Tampaknya sayang untuk merusaknya. Ini pengorbanan yang diperlukan. Dengan kekuatan elemen itu, kita akan mengasingkan poni bayangan. Dan berkat Twilight, kita akan tetap bisa menjaga dunia ini.
bagaimana kita menggunakannya? Ya, aku tidak yakin. Biasanya mereka langsung bekerja. Elemen-elemennya terhubung dengan kalian. Kita harus memakai sihirnya berpasangan. Tidak masalah. Kami terbiasa melawan penjahat sebelum kami sarapan. Dan suatu kehormatan untuk menyelamatkan Equestria bersama kalian. Aku sungguh berharap Twilight tahu apa yang dia lakukan. Aku tak ingat pernah membaca tentang Hollow Shade seperti ini. Poni bayangan pasti mengubahnya sesuai kepentingan dia. Persiapkan diri kalian. Dia di sini. Stygian, tunjukkan dirimu dan hadapi kami. Aku pasti akan ingat pernah membaca tentang ini. Selamat datang di sumur bayangan. Saat kalian mengucilkan, aku menemukan tempat ini. Kegelapan bicara padaku tentang kekuatan yang melampaui bayangan. Dan aku mendengarkan bayangan dan aku menjadi satu. Tidak lama lagi seluruh dunia akan sama. Lalu semua poni akan merasakan penderitaan yang kurasakan saat kalian mengucilkanku. Kami melakukan yang seharusnya. Kau berusaha mencuri kekuatan kami demi dirimu sendiri. Tidak, justru kaulah yang egois. Dan sekarang kau akan membayarnya. Apa kau masih yakin ini bukan masalah persahabatan? Siap, buka portalnya. Sekarang. Tidak, kau tidak akan terjebakku lagi. Twilight, dorong dia masuk. Hah? Ada poni di sana. Apa kau Stygian? Itu dulu, benar. Sampai para sahabatku mengkhianatiku. Tapi Star Wars bilang kau mengkhianati mereka. Kau menginginkan sihir mereka. Tidak, aku ingin pengakuan mereka. Aku menyatukan mereka, aku merencanakan strategi dan aku membaca sebisaku tentang makhluk yang kami hadapi. Tapi aku tidak punya sihir atau kekuatan. Jadi tidak ada poni yang memperhatikanku. Aku pergi ke Ponhen untuk membuat artefak tiruanku sendiri. Dengan itu aku kira aku bisa jadi pilar juga. Dan juga bisa bertempur bersama mereka. Aku tidak pernah berniat mencuri kekuatan mereka. Tapi bukannya berbagi dan membiarkan aku membantunya, para sahabatku mengusirku. Jadi aku lebih kuat dari mereka semua. Kegelapan menyambutku saat tidak ada poni menghiraukanku. Dan aku melakukan apapun untuk melindunginya. Semua ini salah paham. Kalau para pilar tahu perasaanmu, aku yakin mereka tidak akan berpaling darimu. Bayangan bukanlah dirimu yang sebenarnya. Biarkan aku membantumu jadi Stygian lagi. Meskipun temanku masih peduli, apa yang membuatmu berpikir kau punya kekuatan untuk membantuku? Karena itulah yang dia lakukan. Aku juga tidak begitu berbeda darimu dan Twilight membantuku berubah. Kalau ada poni di Equestria yang bisa menyelamatkan persahabatan, dialah poninya. Aku ingin mempercayaimu. Tapi kegelapan tidak akan berhenti. Tidak! Lawanlah kegelapan itu, Stygian. Kau tidak memerlukannya lagi. Bukan dendam yang kau inginkan, tapi persahabatan. Twilight! Bayangan tidak mau melepasnya. Dia ingin berhenti, tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau begitu kita harus membantunya. Senang sekali bisa melakukan itu lagi. Serbuan kekuatan persahabatan. Wow! Elemennya, mereka tidak
tidak menghilang? Mungkin karena kita memakainya untuk sihir penyembuhan, bukan pengasingan. Lihat, Dulu kau butuh bantuan kami, Stygian. Tapi bukannya mendengarkan, kami malah mengucilkanmu. Keangkuhan mengaburkan penilaianku. Dan aku berhutang maaf padamu. Terima kasih sudah membantu kami menyadari kesalahan kami, Twilight. Tampaknya aku tidak cocok untuk sihir persahabatan. Terima kasih, Star Swirl. Jadi, tampaknya obrolan bisa menyelamatkan Equestria? Sesuatu memberitahuku aku akan banyak meminta maaf hari ini. Aku tidak percaya kau sudah begitu tinggi. Iya, itu sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Maukah kau tinggal di sini dan mengajar sihir lagi? Saudariku dan aku punya kenangan manis dengan pelajaranmu. Asalkan kau tidak menanyakan tugas yang belum kami berikan sebelum kau menghilang. Aku tidak yakin Canterlot tempat yang tepat bagiku. Dunia sudah berkembang dan aku rasa aku akan pergi menjelajahinya sebelum menetap di satu tempat. Dan aku rindu melihat seperti apa rumahku sekarang. Aku yakin kita semua begitu. Kalau begitu, kuharap kau akan kembali sesekali ke Canterlot dan membagi pengalaman hebatmu dengan para generasi poni masa depan. Itu kehormatan untuk kami. Tapi kalau kebijakan yang kau cari, lihat saja dari muridmu sendiri. Dia menunjukkan padaku kekuatan persahabatan adalah kekuatan sihir sebenarnya. Dan saat berpaling dari teman, kau menyakiti dirimu sendiri. Ini lucu. Kukira bertemu idolaku akan menjawab semua yang kuinginkan, tapi ternyata aku malah melupakan apa yang aku ketahui. Untungnya aku punya murid yang mengingatkanku.